Bertemu kembali dalam pembelajaran fisika melalui pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan belajar mengenai medan magnet di sekitar arus listrik. Kompetensi dasar yang kita pelajari masih lanjutan dari pertemuan terdahulu tentang konsep kemagnetan. KD-nya KD 3.6 dan 4.6. Demikian juga untuk nilai-nilai PKBN 2K, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani, tentang kesabaran dan murah hati. Kita mulai dari penemuan kemagnetan di sekitar kawat berarus melalui percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Kita perhatikan tampilan video berikut. Ini adalah kawat, kita sebut kawat AB. Kawat AB ini mendapat arus dari baterai dan dilengkapi juga dengan saklar dan hambatan. Ini baterainya, kemudian ini saklar, dan ini adalah reostat. Ya. Kemudian jarum magnet kompas berada tepat di bawah konduktor. Pada saat belum mengalir, jarum kompas tidak menyimpang, ya, masih sejajar tepat di bawah kawat konduktor. Ketika arus listrik mengalir, setelah saklarnya dihidupkan, terlihat bahwa jarum kompas menyimpang. Nah, jika jarum kompas sekarang berada di atas kawat, ternyata jarum kompas akan menyimpang pada arah yang berlawanan. Besarnya penyimpangan ini dipengaruhi oleh kuat arus listrik dan juga dipengaruhi oleh jarak jarum kompas terhadap kawat konduktornya. Dari hasil percobaan Ørsted, kita peroleh bahwa di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Ya, medan magnet inilah yang menggerakkan jarum kompas. Arah medan magnet ditentukan oleh arah arus yang mengalir pada pengantar. Jika kuat arusnya makin besar, maka medan magnet yang dihasilkan juga makin besar. Nah, semakin dekat jarum kompas diletakkan terhadap kawat berarus, penyimpangan jarum kompas terhadap kawat juga makin besar, yang berarti menandakan bahwa medan magnet di sekitar kawat jika makin dekat, maka medan magnetnya makin kuat. Nah, untuk mengingat arah medan magnet di sekitar kawat berarus, kita gunakan aturan ini genggaman tangan kanan, ya. Kalau kemarin kita mengingat juga untuk menentukan arah kutub pada elektromagnet, sekarang kita gunakan aturan tangan kanan untuk mengingat arah medan magnet di sekitar kawat berarus atau penghantar berarus. Nah, jika kita menggenggam kawat konduktor berarus listrik, maka ibu jari ini menyatakan arah arus listrik, sedangkan keempat jari ini menyatakan arah medan magnet. Ya, medan magnet itu melingkari kawat konduktor. Ya. Nah, perhatikan. Untuk gambar yang kiri arah arus ke atas, ya, berarti arah melingkarnya medan magnet, ya, sama terlihat seperti pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan pada kawat yang kanan arusnya dibalik, ya, dibalik ke bawah. Jika kita menggunakan aturan tangan kanan kita bisa kita balik ke arah bawah. Ibu jari menunjuk ke arah bawah, kemudian empat jari ini menunjuk arah putaran medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, mari untuk pemahamannya, ini ada contoh untuk menentukan arah arus, ya. Tentukan arah arus listrik pada kawat konduktor berikut. Jika diketahui lingkaran merah itu adalah arah medan magnet di sekitar kawat. Kemanakah arah arus untuk gambar yang kiri? Arusnya ke kiri atau ke kanan?
Bagaimana juga dengan yang kanan? Ya, untuk gambar yang kiri, arah arusnya adalah ke kanan. Ya. Kemudian, satu lagi untuk yang sebelah kanan, kita bisa genggam seperti ini. Arah arusnya ke kiri. Nah, bagaimana dengan gambar-gambar berikut? Kemanakah arus listriknya? Tanda merah, garis merah, ini menunjukkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Ya. Kita lihat mulai dari yang paling kiri, nomor 1 dari kiri. Arah arusnya kemana? Ini arah arusnya adalah ke atas. Ya. Kemudian gambar yang kedua, yang ini gambar kedua. Berarti kita perhatikan seperti ini arah perputarannya, arah arusnya ke bawah. Kemudian gambar nomor 3, arah arusnya adalah ke kanan. Gambar nomor 4, arah arusnya berarti ke kiri. Kemudian gambar nomor 5, ayo gambar nomor 5 arah arusnya kemana? Jangan salah, ini arah arusnya adalah ke atas. Jadi pada bidang penampang bidang yang terlihat itu, kita harus melihat seolah-olah dari sisi sebelah bawah. Ya. Untuk dua gambar terakhir, gambar kelima dan gambar ke-6. Jadi yang nomor 5 itu arusnya ke atas, sedangkan yang paling kanan itu arah arusnya adalah ke bawah. Kuat medan magnet. Ya, tadi kuat medan magnet sudah dijelaskan di bagian depan bahwa dipengaruhi oleh kuat arus dan juga jarak terhadap kawat konduktor. Kuat arus lambangnya I, jarak terhadap kawat konduktor adalah R. Kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arusnya dan berbanding terbalik dengan jarak terhadap konduktornya. Kita lihat, jika kita mencari kuat medan magnet di titik P pada suatu kawat yang panjang, besarnya atau kuat medan magnet B ini sama dengan mu 0 atau mu O dibacanya dikali I per 2πr. Di mana mu 0 ini adalah permeabilitas udara yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I adalah kuat arus yang satuannya dinyatakan dalam ampere. R, yakni R sebetulnya ini dari jarak P terhadap kawatnya ini adalah R. Jarak tegak lurus titik ke kawat, satuannya dalam meter. Kemudian B ini kuat medan magnet dalam satuan Weber per meter persegi atau sama dengan Tesla. Ya, Tesla ini diambil dari nama seorang ilmuwan yaitu Nikola Tesla. Ya, ini tokoh yang sangat berjasa dalam bidang fisika. Mungkin kita sekarang mengenalnya mobil ya, mobil merek Tesla yang hendak hadir di pasaran mobil listrik. Ya. Nah, sebagai catatan, rumusan ini berlaku untuk kawat yang penghantar panjang dan lurus. Adapun untuk kawat yang pendek atau kawat melengkung bahkan melingkar nanti dijelaskan di jenjang sekolah berikutnya. Kali ini kita hanya membahas untuk kawat panjang dan lurus. Contoh soal yang pertama, hitung kuat medan magnet di suatu titik yang berada pada jarak 4 cm dari suatu kawat panjang berarus listrik DC dengan kuat arus 2 ampere. Diketahui jari-jarinya atau jarak titik terhadap kawat konduktor 4 cm. Ini harus kita nyatakan dalam meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan kuat arusnya I adalah 2 ampere. Kemudian ditanyakan berapa kuat medan magnet atau B. Oke. Jawab
Rumusnya B sama dengan U0I per 2PR. Kita masukkan 4Pi kali 10 pangkat min 7, ini Weber per ampere meter. Kemudian kuat arusnya adalah 2 ampere. Dibagi dengan 2PR. 2Pi R-nya, ini dinyatakan dalam meter, 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita bisa coret ya, Pi dengan Pi, kemudian di sini ada 4 dengan 4 dicoret, 2 dengan 2 dicoret, sehingga kita dapatkan 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2, maka kuat medannya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Nomor 2, contoh nomor 2. Pada jarak 30 cm dari suatu kawat penghantar panjang, timbul medan magnet 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Berapakah kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Diketahui R sama dengan 30 cm, kalau kita nyatakan dalam meter, 3 kali 10 pangkat min 1, atau boleh juga 0,3 meter. Kemudian kuat medan magnetnya 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Ditanya kuat arus, kita jawab, kita menggunakan rumus yang sama, B sama dengan U0I per 2PR. Kemudian kita ubah karena yang kita hitung adalah kuat arusnya I, sama dengan B ini dikalikan dengan 2PR dibagi MU atau MU0. Kita masukkan nilainya. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla kalikan 2Pi. R-nya adalah 30 cm atau 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian dibagi dengan 4Pi kali 10 pangkat min 7. Ini ada di soal nomor 1 tadi. Nah, kita bisa sederhanakan, kita coret ya. Ini 2 dengan 2, 4, dicoret dengan 4 di bawah. Pi-nya dihilangkan, sehingga kita dapatkan nanti kuat arusnya sama dengan 3 ampere. Baik. Untuk latihannya, kalian kerjakan latihan soal di halaman 147 buku cetak nomor 1 sampai dengan 5. Nanti dibahas bersama Bapak Ibu guru di kelas ya. Oke, sampai bertemu di materi berikutnya. Tuhan memberkati.